Kapolri sekaligus praktisi hukum Irjen Pol Ricky Sitohang memberikan beberapa pandangan kritisnya terkait polemik putusan cerai pasangan Baim Wong dan Paula Verhoeven. Ya, seperti diketahui, sejak proses perceraian hingga putusan cerai sudah ditetapkan hingga kedua pasangan tersebut dinyatakan resmi bercerai oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Pada 16 April 2025, Baim dan Paula masih bergesekan alias berkonflik terkait beberapa hal. Mulai dari polemik bocornya dokumen salinan putusan cerai Baim dan Paula, hingga dalil putusan cerai yang dinilai Paula tak sesuai dengan fakta atau kebenaran yang ada. Dan untuk mengetahui kacamata hukum Ricky Sitohang dalam polemik tersebut, maka inilah 5 pandangan kritis Irjen Pol Ricky Sitohang terkait polemik putusan cerai Baim dan Paula, versi Cumi Top 5. Buntut sikap Baim Wong yang mengumbar aib mantan istrinya Paula Verhoeven dalam proses perceraian berbuntut panjang. Salah satunya yang disoal ialah beredarnya informasi bahwa Paula mengidap HIV sebelum menikah dengan Baim Wong. Ricky Sitohang akhirnya menyentil Baim Wong lantaran dinilai tak manusiawi dan tak berpendidikan. Ya, menurut Ricky Sitohang, sikap Baim Wong tersebut sangat tidak etis dilakukan terhadap mantan istrinya yang merupakan ibu dari anak-anaknya. Ricky Sitohang menyarankan jika memang keduanya sudah tidak memiliki kecocokan dan memutuskan untuk bercerai, maka bercerailah secara baik-baik tanpa saling membongkar aib satu sama lain. Kita berbicara tentang HIV. Lah kalau memang Baim tahu dia kan sudah berkali-kali saya katakan, kenapa kamu mau kawin nikah dengan orang yang kena penyakit HIV? Kan bukan ketularan. Yang kedua, yang ketiga, nyatanya kan punya anak, nyatanya anaknya sehat walafiat. Yang ketiga, yang keempat, apakah pantas selama melaksanakan hidup rumah tangga itu menghumbar kejelekan-kejelekan dalam rumah tangga itu kepada publik? Terlepas apapun hubungan suami istri, namanya suami istri itu ada saja kadang-kadang yang tidak sependapat, tidak sepakat dalam suatu persoalan. Tapi kan ini bukan untuk konsumsi publik. Ini yang saya katakan berkali-kali sangat-sangat tidak manusiawi, sangat tidak berpendidikan. Ya. Sekarang kembali lagi kepada dia, apa kamu sudah benar selama menjalani keartisanmu? Apa kamu paling setia sejagat raya? Baca diri sendirilah. Jadi jangan kita melempar tai ke muka orang atau melempar tai sendiri. Karena kita juga belum tentu justru lebih parah dengan apa yang kita ungkapkan kepada lawan kita. Ya sudahlah, dalam hidup rumah tangga kalau memang kamu memang tidak bersepakat lagi untuk bersama, ya sudah aja pisah baik-baik. Nggak usah menghumbar tuh. Ini kan konsumsi daripada ya pengadilan. Konsumsi daripada Baim, kok nyebar kemana-mana, berarti kan menyebarkan harga diri seseorang, menyebarkan kelemahan seseorang, kalaupun itu betul. Seandainya betul pun tidak pantas dan tidak layak dipublikasikan. Karena hanya untuk kepentingan Baim, untuk ya kepentingan hukumnya, bukan untuk menyebarluaskan, untuk menjatuhkan harkat martabat daripada seorang wanita. Gak manusiawi banget. Saya juga laki-laki loh ya, gak pantas lah gitu. Kita harus gentle agreement. Jadi kalau mau pengen saya pisah sama seorang wanita, sudah bisa aja. Tapi jangan membawa-bawa, dibongkar semua aibnya, dibongkar segejelek-gejelekannya. Kalau waktu bersama-sama nggak ngomong loh. Padahal tahu gitu, tapi nggak ngomong. Sekarang baru ngomong. Ini nggak elok, nggak manusiawi, nggak mempunyai suatu etika yang baik. Ya. Seorang laki-laki harus berani berbuat, berani bertanggung jawab. Itu baru laki-laki. Jangan seorang laki-laki mau pengen pisah tuh jelek-jelekin dulu pasangannya. Laki-laki banci menurut saya gitu loh. Ricky Sitohang beropini juru bicara Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memutuskan perkara perceraian Baim Wong dan Paula Verhoeven tak berhak membeberkan detil isi putusan perceraian tersebut. Ya, menurut Ricky Sitohang, isi putusan hanya untuk dikonsumsi pihak pemohon dan termohon, bukan untuk dikonsumsi oleh publik. Saya mohon maaf, itu something. Harusnya pada sidang keputusan itu diharapkan kedua belah pihak mendengarkan apa hasil amar putusan. Lah Paula bingung-bingung dengan pengacara, nggak ngerti, tiba-tiba keputusan dikasih. Lah kan keputusan sepihak namanya nih.
menurut hemat saya gitu loh ya. Nah kemudian apa-apa yang disampaikan oleh humas itu juga perlu diverifikasi. Kalau vonis dari pengadilan nggak betul diulas oleh humas secara mendetail, anak durhaka dan sebagainya, itu urusan vonis pengadilan. Berarti kalau lebih hebat dari hakim yang mengadili, dan itu bukan kewenangan. Kewenangan humas hanya menyampaikan apa yang menjadi isi fakta persidangan, itu aja. Jangan nambah-nambah sendiri, kok seolah-olah kok seperti apa fungsi dia semakin memojokkan lawannya daripada baik nih. Nggak benar juga. Wajar dan manusiawi kalau dilaporkan ke Bawas, bahkan dilaporkan saja ke Komisi Yudisial agar diperiksa kebenaran keputusan ini sesuai dengan etika prosedur yang berlaku atau tidak. Tahap-tahapan daripada pemeriksaan sampai keputusan itu sudah betul-betul dapat dirasakan adil dan berkeadilan bagi kedua belah pihak sesuai dengan fakta-fakta persidangan, kira-kira gitu. Jadi menurut hemat saya udah ambil aja langkah-langkah hukum. Dalam dalil putusan cerai Baim Wong dan Paula Verhoeven, Paula dinyatakan berselingkuh dengan pria berinisial NS. Meski Paula telah membantah keras tudingan tersebut, pihak Baim Wong diketahui tak memperdulikan hal tersebut. Berdasarkan pandangan hukum Ricky Sitohang, dugaan perselingkuhan yang ditudingkan terhadap Paula harus dibuktikan secara otentik. Pasalnya, pembuktian tersebutlah yang akan mengungkap tabir kebenaran yang sesungguhnya. Ya selingkuh lah segala macam, itu juga selingkuh kan macam-macam kan itu. Apakah orang ketemu kedua belah pihak itu dikatakan sudah selingkuh? Belum tentu. Kemudian ada mengucapkan sayang. Saya pernah sama teman saya tuh karena saking akrabnya itu sama cewek loh. Gimana sayang? Biasa-biasa aja zaman sekarang tuh. Apakah itu sudah konotasinya bahwa secara pribadi? Kan enggak juga. Itu kan sudah bahasa yang sudah umum. Kecuali kalau sayang dikatakan itu mempunyai muatan tertentu. Ya kalau yang wajar-wajar aja ya biasa lah. Kemudian ya kan saya lihat ini kan Paula ini kan di bawah tekanan-tekanan saya lihat. Ya, walaupun demikian saya tidak pernah membela seseorang. Kalau memang Paula melakukan kontak hubungan komunikasi dengan seseorang secara tertutup, ya apalagi menjurus pada suatu hal, ini juga tidak layak juga, tidak elok. Saya kan laki-laki. Kalau memang sudah ditegur ini, ingatkan ya, kamu rubah. Tapi sejauh mana kata-kata selingkuh yang si Baim katakan ini kan itu harus ada pembuktian. Ada pihak ketiga lagi sekarang aja dikatakan Niko tuh, buktikan. Kenapa nggak muncul? Harus dibuktikan dong. Sampai sejauh mana kan gitu. Bila penting, Baim laporkan saja ke kepolisian penyidik, nanti akan terbukti siapa yang benar siapa yang nggak benar, sampai sejauh mana hubungannya. Itu kira-kira. Jadi kita harus netral, tapi juga produk hukum jangan kita cederai. Kasihan ya, bukan apa-apa orang yang mencari keadilan merasa terkebiri. Ini yang sangat-sangat saya sayangkan. Jadi mudah-mudahan ini pembelajaran bagi kita semua agar jangan terjadi lagi gitu. Ricky Sitohang beropini jika Baim Wong telah melanggar Undang-Undang ITE lantaran diduga telah menyebarluaskan bukti rekaman percakapan antara dirinya dan Paula Verhoeven ke media sosial. Seperti diketahui, beberapa waktu lalu beberapa rekaman percakapan antara Baim Wong dan Paula Verhoeven sempat bocor ke media sosial. Menurut pandangan hukum Ricky Sitohang, setiap orang tidak berhak mempublikasikan rekaman tanpa izin pihak terkait. Dan jika hal tersebut dilakukan, maka si penyebar dapat berpeluang dipidana. Rekaman pembicaraan. Pembicaraan itu gimana itu? Nah, pembicaraan seseorang pada orang lain diintercept, direkam, dipublikasikan tanpa seizin yang bersangkutan, kena Undang-Undang ITE. Itu kena. Yang mempunyai hak kewenangan untuk mengintercept ataupun merekam segala bentuk pembicaraan ya, itu adalah lembaga negara yang diberikan kewenangan oleh negara. Ya, contoh umpamanya pihak kepolisian, KPK, Kejaksaan, BIN, BAIS, itu diperkenankan untuk kepentingan hukum, kepentingan negara.
Tapi kalau nanya kepentingan pribadi tidak diperbolehkan. Paula Verhoeven diketahui telah resmi melapor ke Komisi Yudisial atau KY, serta Badan Pengawas Mahkamah Agung atau Bawas MA terkait perceraiannya dengan Baim Wong. Atas langkah yang ditempuh oleh Paula, Ricky Sitohang membenarkan atau setuju dengan hal tersebut. Ya, menurut Ricky Sitohang, jika memang Paula merasa dalil putusan perceraiannya dengan Baim Wong terdapat kekeliruan dan Paula dapat membantah dengan memberikan bukti otentik, maka Paula dapat memperjuangkan harkat dan martabatnya kembali sebagai perempuan yang sempat dijatuhkan. Berarti langkah dari Paula emang sudah benar untuk melaporkan ke Bawas MA ya? Benar, menurut hemat pas. Makanya saya waktu wawancara pertama dulu, saya kan sampaikan, tolong lawyersnya itu jangan diam saja mandah dengan keputusan ini. Keputusan ini berat sebelah. Ya, dengan berat sebelahnya kamu punya andil untuk menyampaikan, untuk banding, untuk melaporkan ketidakadilan ini kepada Bawas maupun Komisi Yudisial. Jadi jangan yang mandek di sini aja, kasihan dong Paulanya. Ya, menurut hemat saya demi harkat martabatnya itu ya sudah, ambil aja langkah-langkah hukum, kan gitu. Supaya ini tegaknya hukum, jangan kamu hancurkan saya dengan cara-caramu nggak baik, nggak manusiawi. Ya, agamamu tidak berbolehkan kayak gitu, gitu loh. Kalau kamu memang nggak suka lagi sama saya, ya silakan saja. Jangan kau buat cara-cara seperti kayak gini. Ya. Atas Laporkan saja. pencemaran mungkin. Apa bukti-buktinya? Atas Hanya kalau yang ngomongan, rekaman nggak bisa dibuktikan itu secara faktual. Itu harus dicek. Itu karena ada kedokteran forensik. Dicek saja, benar nggak? Kalau ternyatanya negatif itu fitnah bener. Laporkan saja. Nah, itu kan sudah pencemaran nama baik, sudah harkat martabatnya. Jadi kenakan dia. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.